Intinya adalah otak manusia, otak kita nih gitu, seperti mesin perekam. Dia merekam terus-menerus berbagai hal tanpa peduli, tanpa ada saringan. Sebetulnya semua kita simpan. Hanya saja otak akan mengeluarkan ingatan itu sesuai prioritas. Jadi kalau kita butuhkan informasi A, maka otak kita akan menyuplai informasi A. Jika dalam keadaan kita butuh informasi B, otak kita mensuplai informasi B. Tapi dalam kasus dejavu dan jamaisfu, informasi yang dikeluarkan oleh otak kita cenderung random gitu loh, cenderung acak, cenderung melampaui kemampuan berpikir kita. Artinya otak kita lebih cepat berpikir daripada respon kita terhadap sebuah objek. Kalau cuma sekali nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau dejavu itu berlangsung terus-menerus dan konsisten, dia akan membentuk satu pemandangan dan pemahaman tersendiri terhadap sebuah objek atau subjeknya gitu ya. Ini kita harus berhati-hati. Salam jumpa di Jurnal Hendra. Terima kasih kawan-kawan atas atensinya. Tim redaksi mengucapkan terima kasih banyak pada kawan-kawan yang sudah berpartisipasi. Oke, kita akan bahas satu fenomena yang banyak menarik dan ini sensasi kalau kita meditasi, yaitu yang disebut dejavu ya. Jarang sekali orang mengetahui ada pasangannya dejavu. Jadi dejavu tuh pasangannya jamais. Ini bahasa Prancis gitu kan. Vu itu artinya lebih mendekati pada fata morgana ya. Kalau dejavu itu sesuatu yang asing terlihat akrab ya. Sesuatu yang kita belum pernah alami kok seolah-olah pernah kita alami. Itu dejavu. Nah, kalau jamaisfu terbalik. Sesuatu yang akrab terlihat asing. Nah, ini kenapa dua fenomena ini terjadi? Karena dengan meditasi sistem persarafan kita atau sistem kognitif kita bekerja secara otomat untuk menghasilkan hal-hal yang baru gitu ya. Nah, aspek dari dejavu yang paling umum adalah kalau kita tiba-tiba jatuh cinta gitu ya. Seolah-olah kok kita kenal, seolah-olah kok kita deket, seolah-olah kok kita akrab, seolah-olah kok ada getaran-getaran. Di tempat lain juga ada orang yang pergi ke sebuah tempat, misalnya pantai, kok kayaknya pernah kesini gitu kan, kayaknya pernah tahu gitu. Nah, sebaliknya kalau jamaisfu, sesuatu yang akrab terlihat asing gitu. Nah, ini yang bahaya sebetulnya, yang dua-duanya bahaya, tapi jamaisfu mungkin lebih berbahaya. Anda bayangkan misalkan seorang pilot yang sepanjang usia produktifnya, sepanjang karirnya mengemudikan pesawat di kokpit ya. Kokpit itu kan ruang tertutup yang itu aja. Jika satu ketika ada rasa seperti jamaisfu, sang pilot menganggap bahwa apa yang ada di lingkungan sistem kokpit kendali pesawat itu asing bagi dia, itu bisa ada skip ya, ada skip, dan itu berbahaya. Kalau kawan-kawan bicara dengan dejavu, tentu relasi yang paling populer dan umum itu adalah fenomena twin flame, soulmate gitu kan, past life dan seterusnya gitu ya. Itu kalau dejavu dari sisi keterhubungan sosial antar manusia. Seolah-olah pasangan atau objek di depan kita itu terikat dengan kita oleh satu benang merah tertentu. Tapi anyway, dejavu dan jamaisfu adalah sensasi-sensasi yang muncul ketika kita mulai melakukan meditasi secara intens gitu ya. Intinya adalah otak manusia, otak kita nih gitu, seperti mesin perekam. Dia merekam terus-menerus berbagai hal tanpa peduli, tanpa ada saringan. Sebetulnya semua kita simpan. Hanya saja otak akan mengeluarkan ingatan itu sesuai prioritas. Jadi kalau kita butuhkan informasi A, maka otak kita akan menyuplai informasi A. Jika dalam keadaan kita butuh informasi B, otak kita mensuplai informasi B. Tapi dalam kasus dejavu dan jamaisfu, informasi yang dikeluarkan oleh otak kita cenderung random gitu loh, cenderung acak, cenderung melampaui kemampuan berpikir kita. Artinya otak kita lebih cepat berpikir daripada respon kita terhadap sebuah objek. Nah, itu dejavu dan jamaisfu gitu ya. Paling asik sebenarnya kan kalau kawan-kawan spiritual, bisik-bisik spiritual bicara dejavu itu ya itu tadi, twin flame dan soulmate gitu. Ini yang seringkali membawa bencana gitu ya, membawa bencana apa ya? Bencana cinta gitu kan. Cupat kai, cinta penderitaan tiada selesai gitu. Karena
pikiran kita menciptakan deja vu yang terus-menerus, dan akhirnya deja vu itu membentuk realitas. Gitu ya. Kalau cuma sekali nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau deja vu itu berlangsung terus-menerus dan konsisten, dia akan membentuk satu pemandangan dan pemahaman tersendiri terhadap sebuah objek atau subjeknya. Gitu ya. Nah, ini kita harus berhati-hati. Di lain sisi, deja vu dan jamaisu itu juga adalah bukti bahwa sistem persarafan kita menjadi teraktivasi gitu. Sistem persarafan kita menjadi sensitif terhadap respon-respon atau stimulan yang masuk ke dalam diri kita. Dan buat seniman, deja vu itu penting gitu ya. Sesuatu yang asing terlihat akrab itu penting itu, sehingga dia bisa menciptakan karya-karya atau ide-ide yang di luar kotak, out of the box gitu. Karena dia mengalami deja vu dan deja vu-nya diterjemahkan menjadi bentuk-bentuk karya. Kalau seniman ya karya seni rupa. Nah sekarang kalau mahasiswa desain komunikasi visual ya, anak-anak DKV ini ya dalam mendesain video, dalam mendesain komunikasi visual itu menciptakan deja vu gitu. Jadi apa yang kita muncul dalam YouTube, apa yang muncul dalam sosmed, apa yang muncul dalam apapun itu yang berbicara tentang komunikasi visual, itu seringkali menciptakan deja vu. Jadi misalkan ada satu buku yang menarik ya, buku tentang Everest, Gunung Everest. Tenzing dan Hillary menuliskan buku pengalaman dia di Everest. Di buku ini saya dapat satu berharga sekali. Dalam buku itu ada catatan bekas-bekas tiket, ada sisa-sisa bon-bon dia beli makanan. Sehingga ketika orang membaca buku di Everest, seolah-olah kita ikutan mereka naik gunung gitu ya. Kita sharing pengalaman dia naik ke gunung yang paling tinggi di dunia gitu kan. Apa itu deja vu, apa itu jamaisu terhadap buku Everest? Ya itu yang terjadi gitu ya. Dan kalau kita nonton TV gitu ya, sebuah film yang menggunakan kamera 30 mm gitu, atau dalam pengertian sinematik, maka seolah-olah kita ada dalam film itu. Seolah-olah kita berada dalam film itu, kita mengalami peristiwa deja vu dan jamaisu yang saling konsisten dan saling berganti-ganti, dan itu akan menghasilkan perasaan-perasaan yang mendalam gitu ya. Kalau kita lebih jauh lagi, hidup kita gitu, our life itu adalah rangkaian deja vu dan jamaisu yang tidak pernah berhenti. Nah, bagaimana kita bisa menyikapi apa yang deja vu, apa yang jamaisu, itulah sebetulnya core daripada meditasi. Meditasi membantu kita untuk mengenali bukan saja mengenali, tapi bagaimana kita mengkorporasi gitu. Bagaimana kita memanfaatkan deja vu dan jamaisu untuk memanipulasi, untuk merekayasa realitas gitu. Karena realitas kita itu adalah apa yang ada di pikiran kita. Dan deja vu dan jamaisu adalah batu batanya realitas gitu ya. Semen pengikat batu bata realitas gitu. Jadi satu realitas satu dengan realitas yang lain itu kita dihubungkan oleh matriks ya, deja vu dan jamaisu. Nah, dalam film Matrix-nya Keanu Reeves, Anda bisa lihat betapa deja vu dan jamaisu itu merupakan satu hal yang dalam film Matrix itu kita nggak bisa bedain lagi mana realitas dan mana meta realitas gitu ya. Nah, ini buat kawan-kawan yang meditasi sesuatu hal yang sebenarnya menyenangkan gitu ya. Sesuatu yang enak gitu ya, dan sensasional. Tapi di ujung sana meditasi bukan mencari itu. Meditasi bukan mencari sensasi-sensasi yang gini dan gitu. Meditasi adalah melakukan bagaimana sistem pikiran kita dan sistem persarafan kita dapat secara disiplin, teratur, menghasilkan informasi-informasi yang punya hubungan dengan informasi yang kita butuhkan, bukan kita menghayal dan berhalusinasi dan seterusnya. Oke, kira-kira ini yang bisa saya jawab untuk kawan-kawan yang bertanya tentang deja vu dan jamaisu ya, pasangannya ya. Jarang orang tahu jamaisu. Ada satu lagi namanya requiem vu, tapi kita nggak akan bicara itu karena itu terlalu supranatural untuk dibicarakan. Tapi kita akan bicarakan juga nanti pada akhir. Oke? Selamat berjamaisu, selamat berdeja vu tanpa berhalusinasi. Selamat membangun realitas dengan perekat kreativitas, inovasi dan kebaharuan yang muncul karena apa yang akrab terlihat asing, apa yang asing terlihat akrab, itu benar-benar bisa membangun kreativitas kita yang luar biasa. Kira-kira begitu. Kalau ada komen kita akan jawab ya.
pertanyaan-pertanyaan di seputar Jama Hesbu dan Dejavu ini memang fenomena yang amat umum dalam soalan meditasi. Oke, terima kasih kawan-kawan atas partisipasinya. Sekali lagi kami tunggu subscribe, like, dan view-nya ya. Kita nanti lagi ke depan kita bicara requiem. Bagaimana kita terrelasikan dengan meta realitas kematian. Oke, kira-kira demikian. Sampai jumpa lagi di jurnal yang berikut. Terima kasih banyak.